apapun ya, karena menderita. Tapi kita lebih suka juga kalau menderita. Kamu cuma bisul, kalau saya bisul 2. Kamu cuma ini, kalau saya gitu kan. Nah bayangkan aja dia sudah hidup susah, seseorang ini tidak disebut namanya, dia sudah susah hidupnya. Tiba-tiba berubah di dalam itu kulitnya. Ada seperti panu tapi bukan panu. Ada yang merah-merah lalu mulai berair dan mulai menggerogoti dan berpindah ke sini, kemana-mana berpindah. Dia datang kepada hamba Tuhan, kepada imam, dan imam bilang, kamu kena kusta. Saudara, kalau kita bilang kena kusta, kita langsung bilang, ada BPJS kan? Kalau sekarang kan gitu kan? Ada BPJS Pak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Coba bayangin, dia sudah sakit, kita marahin lagi. Harusnya kan dari dulu sih dia bilang. Ya gila Bapak. Ya kan? Tapi dia nggak bilang kabar, dia langsung tahu, aduh terkutuk ini. Orang yang kena kusta itu terkutuk. Orang yang kena kusta itu akan terusir. Tidak bisa ada di situ. Saudara bayangkan kalau dia berdiri dan cerita kepada jemaat, saya kena kusta. Kalau dia datang di sini sekarang, kena kusta, dia masuk di situ, orang kena kusta tarik kakinya pelan-pelan lalu datang di sini. Saya nggak yakin saudara duduk dengan sukacita di sini. Sudah pakai masker langsung pakai kacamata hitam gitu lah. Ya kan? Setelah itu ayo kita makan es krim, nggak jadi makan es krim itu. Ya? Dia tahu itu kalau dia kena kusta habis itu. Kalau ada orang sakit cukup lama menikmati. Kalau kena kusta dia mungkin lama mati, tapi perlahan-lahan kusta itu akan menggerogoti tubuhnya sampai selesai. Dan di hadapan manusia orang yang kena kusta itu sudah mati. Di hadapan orang-orang Israel, orang yang kena kusta itu sudah mati, sehingga dia tidak pernah dihitung. Dia harus tinggal di luar sana, pakai baju dari karung kalau perlu. Dan dia mesti selalu teriak, najis, najis, supaya orang menjauh darinya. Supaya orang menjauh darinya. Saya sudah mati, saya sudah tidak punya apa-apa. Saya tidak punya harga lagi, saya tidak punya harga apapun. Saya tidak cocok bersama-sama dengan kalian. Saya tidak cocok berada dengan manusia. Saya sudah selesai. Bayangkan itu penderitaan seperti itu. Sudah susah hidupnya, keluarganya malu, keluarga yang dekat dan jauh malu, orang-orang yang sekitarnya menjauh darinya, bahkan agama mengusir dia. Dia tidak punya apa-apa. Selesai hidupnya. Kalau dia ulang tahun, dia mau bersaksi nggak kira-kira kalau begitu? Hah? Selesai hidupnya. Dia bilang sudah selesai hidupnya. Selesai. Selesai. Tetapi minggu lalu, minggu lalu sudah saya renungkan. Minggu lalu ya? Maaf. 2 minggu lalu ya? 2 minggu lalu sudah saya renungkan, kita sudah renungkan sama-sama. Yaitu soal ketika dia bilang kepada Tuhan, jika engkau mau, jika Tuhan mau. Saya sudah janji kepada saudara, saya akan bahas ada 3 hal, ada 3 tema, topik, tema di dalam pembacaan Matius pasal 8 ayat 1-4. Yang pertama tentang orang kusta, yang kedua tentang orang banyak, dan yang ketiga tentang Tuhan Yesus. Tapi saya ternyata tidak bisa menyampaikan kepada saudara berurutan setiap minggu, karena minggu depan juga belum bisa, nanti mudah-mudahan bulan depan. Sebenarnya ingin sekali berurutan supaya saudara ngerti. Jadi yang saya ulang tadi itu adalah yang sudah saya khotbahkan minggu lalu kalau nggak salah. Ya kan? Begini, 2 minggu lalu ya. 3 minggu lalu. Jadi tolong baca lagi supaya saudara bisa bisa ingat lagi apa yang sudah kita renungkan, yaitu tentang apa itu? Saya agak terganggu dengan bunyi ini, maaf. Tapi saudara jangan terganggu. Saudara
tentang jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya. Dia datang pada Tuhan, lalu dia sujud dan dia bilang pada Tuhan, Tuhan, jika Tuhan mau. Sudah sakit, sudah menderita, tetapi di hatinya masih mengatakan itu. Dari hatinya dia masih bilang, kalau Tuhan mau. Dia tidak bilang begini ke Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Dia bilang, kalau Tuhan mau. Ya kan? Orang kusta itu, kalau Tuhan mau. Mari kita baca lagi supaya saudara boleh fresh lagi yang saya sampaikan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Saudara, saya sudah bilang tadi, yaitu ada masalah dalam hidupnya. Masalahnya berat karena dia seorang berdosa, sudah orang berdosa, ya kan? Kena kusta lagi. Nah, kalau kena kusta itu tambah berdosa, itu dicap orang. Ini pasti karena dosa makin banyak ke dalam hidupmu. Jadi tadi saya mau ulang lagi, dia tergeser dari apa? Dari tempat orang-orang berdosa, tapi masih juga dianggap oleh orang-orang berdosa itu dia adalah orang yang paling berdosa. Coba bayangin itu. Dia di antara orang-orang berdosa, tapi dia harus keluar karena dia dianggap yang paling berdosa dari antara orang-orang berdosa. Dua minggu lalu, waktu lalu lah, itulah daripada saya pusing-pusing, ingat-ingat, ya kan? Waktu lalu itu saya bilang dia lihat ada orang-orang di sana lagi duduk di hadapan seseorang yang mengajar kepada mereka. Dia tidak dengar apa yang diajarkan pada waktu itu. Padahal waktu itu orang itu sedang mengajar tentang saya datang untuk menggenapi Taurat. Kalau di Taurat itu orang kusta harus pergi, saya datang sekarang kepada orang-orang yang sakit. Waktu itu orang itu sedang mengajar seperti ini. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Orang itu sedang mengajar, jangan kamu kumpulkan harta di sini. Orang itu sedang mengajar, jangan khawatir tentang apapun juga. Orang itu sedang mengajar tentang jangan kamu menghakimi. Dan orang itu sedang mengajar, Tuhan akan mengabulkan doamu. Tapi orang kusta ini tidak mendengar pengajaran itu. Ada di jauh sekali sana dia. Karena dia nggak boleh ada bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Dia harus menjadi orang berdosa yang paling berdosa. Dia harus ada di sana. Dia harus berbeda dari orang-orang berdosa. Karena dia adalah orang berdosa yang paling berdosa. Padahal Tuhan baru mengajar di sana. Jangan kamu menghakimi. Kenapa Tuhan mengajarkan itu? Karena Tuhan sedang mengubah hukum Taurat. Lalu hukum Taurat, orang berdosa yang paling berdosa di sana. Yang dosanya yang cuma berdosa aja di sini. Yang cuma berdosa di sini. Yang berdosa sekali di sana. Dan ajar dan bilang semua sama. Cuman bedanya di mata manusia, ada yang berdosa tapi ada yang kena kusta. Ada yang berdosa dan harus dengar apa yang Tuhan ajarkan, tetapi ada juga orang yang tidak dengar apa pengajaran Tuhan dan dia kena kusta. Bagaimana posisi orang ini? Siapa hidupnya? Bagaimana dia makan? Bagaimana? Banyak sekali pertanyaan. Tetapi pada satu waktu dia tidak dengar, ada bilang begini, jika engkau mau minta padaku, aku akan berikan padamu. Engkau jangan khawatir akan hidupmu. Kamu lihat burung di udara tidak menabur, tidak menanam, tapi Tuhan beri makan.
Kamu lihat bunga di padang, Salomo tidak seindah itu pakaiannya. Dia nggak dengar itu. Orang itu tidak tahu. Tapi Tuhan sudah mengajarkan itu. Jadi ada orang yang berdosa sekali dan tidak tahu pengajaran Tuhan, tapi pengajaran Tuhan itu harus berlaku. Yaitu kamu jangan khawatir tentang apapun juga, gitu kan? Kamu jangan cuma kumpul harta di dunia saja. Maksudnya kamu kira kalau kamu tidak ada kusta, kamu bagus. Enggak juga. Kalau kamu nggak ada kusta, mungkin kamu punya bisul, gitu kira-kira kalau dulu dibilang begitu ya. Bisul nggak enak banget ya. Ganti aja deh. Sakit apa ya? Ada yang sakit lain selain bisul sih? Dia nggak pernah dengar itu ajaran Tuhan, tapi ajaran Tuhan sudah tercatat. Ajaran Tuhan itu sudah terjadi, sudah diajarkan Tuhan. Saudara mengerti maksud saya? Ada orang yang dengar firman, saudara, tapi dia akan mengalami firman Tuhan dalam hidup. Bisa mengerti itu? Itu yang saya maksud dengan Tuhan sudah ajarkan, tapi ada orang kusta di sana yang tidak dengar itu. Kalau Tuhan sudah ajarkan, sudah katakan sesuatu tentang kebenaran, orang-orang nanti akan lihat kuasa Tuhan itu akan terjadi, kebenaran itu akan terjadi. Tidak peduli engkau dengar atau tidak, kebenaran Tuhan tetap kebenaran Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan, satu waktu kita akan mendengar kebenaran itu. Seperti yang Tuhan katakan kepada orang kusta itu, aku mau. Saya belum membahas itu. Nanti bulan November kan. Ya, jadi saudara harus rajin datang. Ya. Mari kita lihat orang kusta ini. Orang kusta dulu, ini kan masih temanya masih orang kusta ini. Ya. Dia begini nih orang kusta ini. Dia datang, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus lalu sujud. Ini kata ini yang paling luar biasa. Saya beri gambaran saja sedikit, tapi nanti di pembahasan yang berikut. Bayangkan ketika Tuhan Yesus datang, lalu orang-orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan, di situ kan, di ayat 1, ya kan? Lalu si kusta datang. Bayangkan saudara situasi itu. Ada yang langsung menyingkir nggak? Ya, pas kusta datang langsung menyingkir nggak? Atau bilang ayo Pak. Tadi kami dengar firman Tuhan bilang, kami nggak boleh menghakimi. Ayo. Begitu nggak kira-kira? Nanti kita renungkan nanti ya. Begitu situasinya waktu itu. Ya. Orang dia datang dan dia sujud di kaki Tuhan. Dia sujud. Dan kata yang dia pakai adalah, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Waduh. Bayangkan kalau kita berdoa, kita cuma bilang kata-kata seperti itu. Setiap berdoa, coba kita berdoa seperti Tuhan, kalau Tuhan mau, jika Engkau berkenan Bapa, biarlah masalah ini tetap ada, tetapi Engkau ada bersama saya, memberi saya kekuatan. Atau kita bilang pada Tuhan, jika Tuhan mau, tambahkanlah masalah dalam hidup saya Tuhan. Berikanlah berlimpah-limpah masalah dalam hidup saya, sebagaimana saya selalu menuntut padamu. Berkatilah saya berlimpah-limpah. Maka jika Tuhan mau, berilah saya pergumulan lebih berat lagi ya Tuhan. Ada nggak berdoa? Nggak mungkin ada. Karena kita akan minta, Tuhan, berilah apa yang Engkau janjikan pada hamba-Mu. Tuhan, bukankah seharusnya orang percaya tidak mengalami masalah Tuhan? Bukankah janji-Mu kami hidup dalam kemenangan? Kami adalah anak-anak Tuhan yang selalu menang. Maka angkatlah semua masalah ini ya Tuhan. Saudara, kita perlu belajar dari orang kusta ini. Orang berdosa yang paling berdosa. Ternyata kalau ada orang-orang seperti ini, orang berdosa yang paling berdosa, dia tahu hatinya, dia tahu posisinya, dia tahu apakah dia pantas meminta kepada Tuhan atau tidak.